Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Jetis Channel. Ya, sudah agak lama nggak mengupload video ya, nggak bikin konten di channel ini khususnya. Ini kemarin memang kondisinya agak sedikit gak enak badan selama beberapa hari, dan untuk kali ini saya ingin berbagi informasi mungkin agak sedikit di luar YouTube ya, tapi ini masih seputar IT, seputar teknologi, dan ini semoga juga bermanfaat buat kalian ya. Ya, langsung aja, kalian tentu sudah sangat terbiasa ya, mungkin sangat terbiasa dengan namanya aplikasi Google Maps ya, aplikasi yang disediakan oleh Google ya. Dan mungkin sebagian dari kalian mungkin ya menggunakan Google Maps untuk keperluan-keperluan yang masih biasa saja, misalnya mencari alamat atau mencari jarak atau rute tercepat seperti itu. Tetapi sebenarnya ada fitur-fitur yang sebenarnya cukup keren ya dari Google Map itu, yang mungkin kita belum tahu, dan dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai 5 fitur keren dari Google Maps yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan atau kebutuhan kita ya sehari-hari ya. Oke, ada 5 fitur keren yang bisa kita manfaatkan, bisa kita coba, dan ya memang cukup keren kalau menurut saya dari fitur-fitur yang disediakan oleh Google Maps ini. Jadi saya coba kulik ya dari Google Map ini, kita coba untuk mengetahui apa saja sih fitur-fitur yang cukup keren dan cukup bagus untuk pengguna Google Maps itu. Oke, baik. Yang pertama, kita langsung saja buka Google Map ya. Ini sudah saya buka Google Map. Nah, fitur yang pertama yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita bisa mengukur jarak ya, dengan menggunakan Google Map. Kita jadi sekarang sudah nggak perlu repot-repot lagi, misalnya kita mau mengukur jarak dari tempat ini ke pasar atau ke sekolah, jaraknya berapa sih? Nah, itu akan bisa kita lakukan dengan Google Map. Kita coba. Atau ini posisi di Cilacap ya. Nah, di Cilacap misalnya saja nih, kita mau mengukur jarak ya, antara ini mau nyebrang ke misalnya mau nyebrang ke Nusa Kambangan ya. Jadi dari Pelabuhan Wijayapura Cilacap mau ke Pelabuhan Sodong misalnya. Nah, kita bisa ukur jaraknya di sini. Misalnya di sini kita klik kanan, kemudian ukur jarak. Kemudian kita klik di yang tujuan kita. Nah, jadi sudah ketahuan nih jaraknya, yaitu 724,13 meter ya. Atau mungkin kita mau pergi ke tempat lain lagi setelah dari sini, misalnya mau ke Pelabuhan Tanjung Intan misalnya di sini, kita klik di sini. Nah, jaraknya ketahuan nih. Jadi jarak dari dari sini Sodong ini ke Pelabuhan Tanjung Intan adalah 100 km. Jadi total jarak tadi dari sini ke sini, dari sini ke sini ini 1,93 km. Nah, itu untuk mengukur jarak ya. Sangat gampang ya. Jadi untuk mengukur jarak antara satu lokasi ke lokasi lain itu bisa kita lihat hasilnya. Ya. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi kita bisa mengukur jarak itu dengan mudah dengan menggunakan Google Maps. Oke. Kemudian fitur keren yang kedua yang mungkin kalian belum tahu dan belum memanfaatkan adalah kita bisa mengukur luas area tertentu, luas tanah misalnya, luas tanah atau luas rumah, luas area tertentu. Kita bisa menggunakan Google Maps. Oke, kita akan praktekkan ya. Oke, misalnya kita mau mengukur stadion
Oke, ini Stadion Wijaya Kusuma di Cilacap ya, ada Stadion Wijaya Kusuma. Kita mau mengukur luas dari stadion ini. Kita bisa menggunakan tampilan Google Earth ya. Kita bisa menggunakan tampilan Google Earth. Mungkin kita mau mengukur lapangannya aja. Ini lapangan stadion ini. Kita mau ukur luasnya berapa sih sebenarnya lapangan Stadion Wijaya Kusuma itu, sesuai standar atau tidak. Nah, kita ukur di sini. Kita bisa klik di sini, klik kanan, kemudian ukur jarak. Nah, kemudian di sini kita klik kanan lagi, kita klik jarak ke sini. Nah, kemudian kita klik kiri di sini, di pojok sini. Oke, kemudian kita klik kiri lagi di sini, dan kita kembali lagi ke titik sini. Kita klik di sini. Oke. Nah, di bawah ini sudah kelihatan nih luas ya, luas total dan jarak total ya. Kalau jarak total adalah jarak dari sini, titik sini, ke sini, ke sini, ke sini, kembali ke sini, jarak total. Luasnya ini kelihatan. Jadi ada 8.218 meter persegi. Nah, ini luas dari lapangan yang ada di Stadion Wijaya Kusuma. Nah, kita bisa tahu di sini. Jadi kita bisa gunakan untuk mengukur apa saja. Misalnya mau mengukur luas tanah kita, luas pekarangan kita, luas area apa gitu, kantor segala macam, bisa kita lakukan dengan Google Map ini. Oke, itu cukup keren ya bagi saya, dan saya pikir bagi kalian juga itu suatu fitur yang mungkin saja kalian belum pernah mencobanya. Jadi kita bisa mengukur jarak dari suatu area atau wilayah ya, yang sudah saya contohkan tadi adalah mengukur luas dari lapangan di Stadion Wijaya Kusuma Cilacap ini. Oke, itu adalah fitur keren yang kedua dari Google Map. Kemudian yang ketiga itu adalah tampilan. Kalian juga pasti kenal tampilan Street View ya. Tampilan Street View, jadi itu tampilan kondisi kita melihat dari jalan ya. Tampilannya adalah jalan, jadi real di situ ya, real kondisi difoto pada waktu tertentu ya. Nah, di bagian Google Map ini, di bagian kanan bawah ini ada yang gambar di kanan bawah ya. Kanan bawah ini ada gambar yang kayak orang nih, telusuri gambar Street View. Oke, misalnya gini, misalnya kita mau ke, saya mau kemana ya, saya mau lihat alun-alun Cilacap. Mana alun-alun ini? Oke, ini alun-alun ya, ini alun-alun Cilacap. Kita mau lihat street view-nya di sini. Kita mau lihat street view, kita kasih sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari street view dari Google Map ini. Kita kebetulan berada di area di alun-alun Cilacap nih. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri atas, di bagian kiri ke atas ini ada yang kayak bentuk jam, ini gambar jam. Ini Street View Juni 2019. Artinya gambar ini adalah diambil pada bulan Juni 2019. Kemudian kalau kita klik ini di bagian bawah ini ada ini 2015. Jadi awal pertama gambar yang paling pertama adalah di tahun 2015. Kemudian kita geser di sini ada 2017. Kemudian April 2018, dan kemudian yang terakhir adalah Juni 2019. Nah, oke, jadi kita bisa melihat tampilan apa ya? Tampilan di masa yang lalu ya. Tampilan yang di masa yang lalu ini Juni 2019. Tentunya berbeda dengan yang sekarang ya. Yang sekarang 2022 itu belum diupdate nih dari pihak Google-nya. Kita mau lihat nih tampilan alun-alun di tahun 2015 seperti apa. Nah, ini seperti ini. Ini tahun 2015 ya. Ini masih
bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini di bundarannya tengah ya, seperti ini 2015. Kemudian kita ke 2017. 2017 sudah ada perubahan ini. Ada pagernya nih di bawah, ada tamannya ya, 2015. Nah, 2017 maksud saya 2017. Coba kita ke 2018. Oke, masih sama ya seperti ini. Dan ini yang terakhir adalah 2019. Juga tampilannya ya belum ada sedikit perubahan aja sih. Tapi yang 2022 belum terakhir di sini. Jadi itu salah satu fitur keren yang saya anggap cukup keren ya. Jadi kita bisa melihat gambar atau situasi di masa yang lalu dari Google Maps itu sendiri. Oke, itu adalah fitur keren yang ketiga. Oke. Kemudian fitur keren yang selanjutnya, ini saya back dulu nih. Jadi yang keempat adalah integrasi dari Google Maps ini dengan aplikasi-aplikasi Google yang lain ya. Aplikasi dengan Google yang lain. Misalnya kita coba Google Calendar ya. Google Calendar. Inilah Google Calendar ya. Google Calendar ya. Misalnya kita bikin kita ada acara di tanggal 3 misalnya, di tanggal 3 Maret. Oke, tanggal 3 Maret kita ada acara misalnya pukul 9:30 itu kita misalnya ada acara undangan rapat atau undangan kondangan boleh aja. Undangan kondangan mengingatkan kita ya kalau pada tanggal 3 Maret kita ada kondangan dan misalnya kita kondangannya adalah di Purwokerto ya, di Purwokerto di hotel misalnya di Aston Imperium Purwokerto. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini adalah Google Calendar. Kita masukkan di sini untuk mengingatkan kita bahwa kita ada acara pada tanggal segini, jam segini, tempatnya di Aston Imperium Hotel Purwokerto. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa preview in Maps. Nah, kan dia langsung terintegrasi dengan Google Maps ya. Ini dari Google Calendar, kemudian terintegrasi dengan Google Maps. Oke, kita klik kanan tadi, kita preview in Maps. Di sini sudah muncul nih. Ini Aston Imperium Purwokerto. Oke ya. Dan kita bisa tempatnya lebih detail ya. Kita bisa melihat di Google Maps ini. Kemudian ketika kita klik direction di sini, nah, maka kita juga akan mendapatkan option lewat jalur mana dengan waktu yang bisa kita tempuh misalnya. Nah, misalnya kita ini dari Cilacap ya mau ke Purwokerto lewat jalur Gemilir misalnya. Nah, kita akan memperoleh waktu 1 jam 20 menit. Kemudian ada juga ditawarkan melalui jalan Wangon Cilacap ya, kita butuh waktu 1 jam 30 menit. Kemudian ini lebih jauh lagi nih. Jadi ada beberapa opsi di sini jalan yang kita pilih, misalnya jalan ini. Kita jalan ini yang jalan yang tercepat, dan ini kita bisa kirim ke send direction to your phone. Ya. Jadi kita pilih bisa kirim ke phone kita. Nah, di phone kita itu nanti kita sudah langsung integrasi dengan Google Maps, kemudian sudah ada petunjuknya dari Google Maps, seperti langsung kita diarahkan jalur yang tercepat lewat ini, sama dengan ketika kita buka Google Maps. Jadi misalnya kita kirim ke HP kita, seperti itu. Jadi sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google lain. Jadi itu juga menurut saya adalah fitur keren dari Google Maps. Oke, itu adalah fitur yang
4. Oke. Kemudian fitur yang kelima itu adalah berbagi lokasi dengan cepat ya. Berbagi lokasi dengan cepat. Oke, kita memerlukan HP ya di sini sebentar. Oke. Fitur yang kelima. Nah, jadi fitur yang kelima, fitur keren dari Google Maps, yaitu kita bisa berbagi lokasi dengan cepat ya. Misalnya kita buka Google Maps ya di handphone. Ya, ini adalah Google Maps ya, Google Maps. Mungkin suatu saat kita akan mobile sering berpindah-pindah tempat ya, dari satu posisi ke posisi yang lain, atau kita ada di suatu tempat tertentu, kita ada di sebuah restoran tertentu dan kita mengajak teman untuk datang ke situ, dan kita mungkin teman nggak tahu alamatnya di mana, jadi kita tinggal berbagi lokasi dengan cara yang lebih cepat. Kita tidak perlu mencari lokasinya ini di mana, kita ketik lokasinya nggak perlu, kita langsung aja ketik di profile kita, kita klik, kemudian di berbagi lokasi. Nah, itu sudah langsung menunjukkan kita ada di mana, lokasi kita ada di mana saat itu. Bisa kita bagikan dengan teman kita yang lain. Kita bagikan dengan teman kita yang lain misalnya. Nah, ini kita bisa pilih. Kita bisa bagikan misalnya. Itu jadi secara cepat kita bisa langsung membagikan share lokasi kita ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan alamat kita ada di mana, kemudian kita pin di mapsnya, kemudian kita bagikan. Jadi kita tinggal klik foto profil kita, kemudian kita klik berbagi lokasi ini. Oke, jadi itu informasi yang saya berikan terkait dengan fitur-fitur keren yang ada di Google Maps, yang mungkin dari kalian atau beberapa dari kalian mungkin belum tahu tentang fitur-fitur yang ada di Google Maps ya. Jadi itu bisa kalian coba dan ternyata cukup bermanfaat ya buat kita untuk keperluan kita sehari-hari. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like atau komen dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk berbagi informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian, terutama seputar YouTube dan seputar teknologi informasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.